Ya. Pada sesi pertama sebelumnya telah kita jelaskan beberapa pendahuluan yang terkait dengan seorang penuntut ilmu dan etika di dalam menuntut ilmu. Kemudian terkait dengan materi juga telah kita jelaskan beberapa pendahuluan yang berkaitan dengan tafsir dan ilmu tafsir. Dan untuk season terakhir ini saya masih akan memberikan sedikit pendahuluan yang insyaallah taala nanti masih ada waktu untuk tanya jawab. Yang terakhir ini saya akan memberikan pendahuluan terkait dengan pembahasan kita ayat-ayat ahkam. Ayat-ayat ahkam. Jadi materi pembahasan kita tafsir ayat-ayat ahkam. Tafsir telah kita uraikan apa maknanya, sekaligus kita berikan beberapa pendahuluan terkait dengan ilmu tafsir. Ayat-ayat ahkam dari kata ayah. Ayat itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan kata al-ayah, jamaknya ayatun. Dan ayat itu adalah suatu bukti yang sangat jelas, hal yang sangat terang. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar." Dari ayat-ayat Allah siang dan malam, matahari dan bulan. Ini dari tanda kebesaran Allah. Dan ini disebut dengan nama ayat-ayat kauniyah. Dan yang akan kita bahas di sini adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Dan itu disebut dengan nama ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat syar'iyah. Iya. Di dalam istilah ahli tafsir, ayat itu adalah jumlah yang terkandung di dalam sebuah surah yang dipisah dengan sebuah pemisah. Iya. Jadi dipisah dengan sebuah pemisah. Kita membaca Qul ya ayyuhan nas, misalnya. Atau kita ambil ayat yang supaya lebih mudah. Qul a'udzu birabbin nas. Ini satu ayat. Dia satu jumlah dipisah dengan pemisah. Ada pemisah yang memisahkannya untuk ayat setelahnya. Malikin nas. Dan kita sebut jumlah. Ya. Ini untuk penggunaan kebanyakan. Sebab di dalam Al-Quran ada ayat yang hanya kata jumlah di dalam bahasa Arab itu terdiri dari beberapa kalimat. Namun di dalam Al-Quran ada sebagian ayat hanya terdapat padanya satu kalimat. Seperti ayat misalnya di surah Ar-Rahman, Mudhammatan. Ini satu kalimat. Dan ada yang satu kalimat, ada yang dua kalimat. Ya, atau dua kata. Seperti firman Allah, thumma nadar. Thumma nadar. Thumma satu kalimat, kemudian nadar juga satu kalimat. Iya. Jelas ya? Makanya yang dimaksud dengan ayat. Dan kita hanya menyinggung ayat-ayat ahkam sebab kebanyakan dari surah Al-Quran itu tidak memuat seluruh penjelasan ahkam. Misalnya dalam sebuah surah ada beberapa ayat yang terdapat di dalamnya penjelasan hukum. Ya, terdapat di dalamnya penjelasan hukum. Dan ini yang dibahas di dalam pembahasan ayat-ayat ahkam ini. Jelas ya? Dan di antara pendahuluan yang ingin saya berikan di sini
tentang pentingnya mengetahui dan mempelajari penafsiran ayat-ayat ahkam. Kenapa kita mempelajarinya? Apa sisi penting di dalam mempelajarinya? Yang pertama, tentunya dimaklumi yang ditafsirkan di sini adalah ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita masuk dalam penafsiran ayat Al-Quran, ini dia adalah ilmu yang paling agung. Sebab kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, syaraful ilm bi syarafi ma'lumihi. Keutamaan sebuah ilmu itu tergantung apa yang ia atau apa yang diajarkan di dalamnya terkait dengan pengetahuan tentang apa. Ya, tatkala pembahasan kita terkait dengan mengetahui ayat-ayat Allah, maka ini tentunya keutamaannya lebih besar. Ya. Dan seluruh ilmu-ilmu alat yang dipelajari oleh umat Islam, apakah itu di halaqah-halaqah ilmu maupun di sekolahan-sekolahan agama yang resmi, ilmu-ilmu alat itu hanyalah untuk sampai kepada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan memahami hadits Rasulullah SAW. Iya, kita perlu banyak ilmu alat, ilmu bahasa Arab. Ini ilmu alat supaya kita mengerti bahasa Al-Quran dan bahasa hadits Rasulullah SAW. Dan bahasa Arab itu banyak cabangnya. Kalau ahli bahasanya sendiri mereka mendetailkan ada 12 cabang di dalamnya. Ilmu nahwu dan ilmu sharaf itu 2 cabang dari ilmu bahasa Arab. Ya. Ini dipakai untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Seseorang ingin mempelajari ilmu fikih, maka dia perlu ilmu usul fikih. Dia ingin mempelajari hadis, maka dia perlu ilmu usulul hadis yang lebih dikenal dengan nama ilmu mustalah al-hadis. Ya. Dia ingin mempelajari tafsir, maka dia perlu kepada ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang telah kita uraikan sebagiannya. Ya. Jelas ya? Maka ini ilmu-ilmu alat. Seluruh dari ilmu-ilmu alat ini maksudnya adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi siapa yang menuntut ilmu dan tidak sampai kepada 2 maksud ini, ya, mengambil manfaat dari Al-Quran maupun hadis, maka dia belum sampai kepada apa yang dimaksud dari ilmu tersebut. Karena itu orang yang terlalu meluas di dalam memahami, mempelajari ilmu bahasa, ya, sampai umurnya puluhan tahun semuanya untuk mempelajari bahasa Arab, cabang-cabangnya, ya. Tapi di bidang yang paling pentingnya harusnya dia ketahui, dia tidak mengetahuinya, maka ini adalah sebuah aib yang sangat besar bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Maka subhanallah, seorang ketika masuk dalam pembahasan ini, penafsiran ayat-ayat ahkam, dia akan langsung mengambil manfaat-manfaat yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Ini manfaat yang pertama di dalam mempelajari atau di dalam pentingnya mempelajari tafsir ayat-ayat ahkam ini. Kemudian yang kedua, kalau kita masuk di dalam penafsiran, maka ilmu tafsir itu adalah ilmu yang akan mengajak seseorang untuk tadabbur kepada Al-Quran. Dan tadabbur terhadap Al-Quran ini adalah sebuah ibadah dan hal yang diperintah di dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka itu tadabbur terhadap Al-Quran? Andai kata Al-Quran itu datangnya dari selain Allah, pasti mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Tapi subhanallah, Al-Quranul Karim tidak ada kontradiksi di dalamnya. Ya.
Dan ini semuanya menunjukkan keagungan Al-Quran ini. Dan salah satu tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintah untuk tadabbur terhadap Al-Quran. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadakkara ulul albab. Dia adalah sebuah kitab yang penuh dengan berkah, kami turunkan kepadamu agar supaya mereka manusia tadabbur terhadap kandungan ayat-ayatnya, dan supaya Al-Quran ini menjadi peringatan bagi ulul albab, bagi orang yang mempunyai hati, ya, bagi orang yang mempunyai hati. Maka ini seruan agar supaya kita tadabbur terhadap ayat-ayat Allah, membacanya sambil memahami maknanya dan mengambil manfaat darinya. Nah, di kalimat mengambil manfaat ini, disinilah pentingnya seseorang mengetahui penafsiran ayat-ayat ahkam. Sebab di pembahasan ayat-ayat ahkam pasti akan diuraikan kandungan-kandungan hukum yang ada pada ayat itu. Kandungan yang nampak secara zahir maupun tidak nampak secara zahir. Atau saya bahasakan dengan bahasa lain, kandungan yang tersurat maupun yang tersirat di dalamnya. Iya. Dan ini adalah manfaat yang sangat besar. Iya. Dan tadabbur terhadap Al-Quran ini akan menyebabkan hati seorang hamba itu menjadi hidup. Hatinya menjadi hidup dan bercahaya. Apabila dia jauh dari hal ini, meninggalkan tadabbur terhadap Al-Quran, pasti yang datang adalah kebalikannya. Hatinya menjadi kaku dan menjadi keras. Karena itu Allah ingatkan di ayat yang lain, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran, atau pada hati-hati itu ada kuful-kuful yang telah menguncinya? Ya, ada kuful. Nah, ini dalam membahas masalah hati dan hal yang menutupi hati, indah pembahasannya dalam Al-Quran. Ya, sebab di dalam Al-Quran hati yang tertutup itu dibahasakan dengan 3 kata. Ada kata ar-ran, kalla bal rana ala qulubihim. Ya, ran itu artinya sesuatu yang menutupi hati juga, kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia. Ada kata yang kedua namanya at-taba', bal taba' Allahu ala qulubihim. Ya. Dan ada kata yang ketiga, ini namanya al-kuful. Inilah yang di ayat yang saya bacakan tadi tentang tadabbur. Kalau ar-ran ini diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari bentuk penafsiran ayat, ditafsirkan dengan apa? Hah? Ditafsirkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah SAW mengabarkan, ya, hati itu apabila, atau seorang hamba apabila dia berbuat dosa, maka nukita fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan dititikkan ke dalam hatinya titik hitam. Tiap kali dia berbuat apa? Berbuat dosa. Terus dia berbuat dosa, semakin banyak titik hitamnya sampai tertutup seluruh hati itu dengan titik hitam. Hatinya sudah menjadi hitam seluruhnya. Itulah ar-ran, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan di mana? Di dalam ayat di surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim. Jelas ya? Jadi sini Nabi yang menafsirkan apa makna ar-ran. Nah, ini jenis yang menutupi hati yang pertama, disebut ran. Ada yang kedua namanya at-taba'. Ya. At-taba' ini, ya, sesuatu misalnya, anggaplah kertas ini, kertas, saya masukkan ke amplop, ada sesuatu yang di luarnya menutupinya, kemudian saya kunci, itu artinya saya tutup amplopnya tersebut, ini dikatakan ditaba'. Karena itu, ya, di dalam bahasa Arabnya pun, kalau
Amplopnya sudah siap untuk dikirim, dimasukkan ke kantor pos, diberi perangkonya disebut apa? Tabi. Ya, sebab tanda ini sudah tertutup. Ya. Kalau kaitannya dengan hati dia ditutup, hatinya ini sudah dibungkus dengan bungkus hitam, tertutup. Maka ini tentunya kekerasan hatinya lebih apa? Lebih dahsyat daripada arran. Ya, kalau arran titik hitam sampai hitam seluruh hati. Kalau aqaba dia menutupi seluruh hati. Sudah kayak di di semen hati itu. Ya. Jelas? Ini aqaba. Dan ada yang tingkatan lebih tertutup lagi daripada aqaba. Inilah yang ketiga, namanya al-quful. Ini yang disebutkan di dalam ayat, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur kepada ayat-ayat Al-Qur'an? Atau hati itu telah ada kuful di dalamnya? Kuful itu sudah tertutup sekaligus dikunci, nggak bisa lagi buka. Ya, jelas ya? Tidak bisa lagi terbuka. Maka dijelaskan di dalam ayat yang mulia ini bahwa orang yang tadabbur terhadap Al-Quran pasti mendapatkan kebaikan menghidupkan hatinya. Ya, menghidupkan hatinya. Dan siapa yang berpaling dari tadabbur, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, ini akan menyebabkan hatinya itu menjadi hati yang keras, menjadi beku. Ya. Tidak mengambil pelajaran. Ya. Dari peringatan-peringatan, dari musibah dan malapetaka. Ya. Tidak ada kesadaran bertobat dari dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ya. Karena hatinya memang tidak bisa lagi disentuh atau sulit tersentuh oleh kebaikan. Ya. Maka di sini nampak sisi pentingnya mempelajari tafsir ayat-ayat ahkam ini. Ini akan membisarkan seorang muslim untuk tadabbur terhadap Al-Quranul Karim, kalam Allah Subhanahu wa taala. Firman Rabb kita, dasar dan panduan di dalam agama kita. Ini akan menyebabkan hati itu menjadi hati yang hidup, hati yang tenang. Ya. Dan apabila ia terbiasa dengan hal ini, maka di dalam hatinya itu ada penasihat yang terus menasihatinya. Ya. Sebab dalam hadis Nawas bin Sam'an, Rasulullah SAW mengibaratkan ilmu itu sebagai penasihat di dalam hati seorang mukmin. Tatkala dia jatuh di dalam kesalahan, maka ada yang menasihatinya. Tatkala dia dalam keadaan gundah gulana, ada yang menghiburnya. Ya. Dan hal-hal yang seperti ini tidak didapatkan oleh orang yang tidak menjaga hatinya dan tidak berusaha untuk menghidupkan hatinya. Baik. Ini diantara manfaat mempelajari tafsir ayat-ayat ahkam. Kemudian diantara manfaat mempelajari tafsir ayat-ayat ahkam ini adalah seorang muslim terbiasa untuk mengambil dan menghubungkan hukum-hukum agama yang dia terapkan langsung kepada Al-Quran, langsung kepada Al-Quran pendalilannya. Ya. Jadi kalau misalnya dia baca di buku-buku fikih, bab tahara, bab salat, kemudian setelah itu bab zakat, bab puasa, bab haji, ya, bab jihad, kemudian dia masuk ke dalam bab muamalah, ya, dibahas tentang masalah jual beli dan seterusnya, kemudian masuk dalam pembahasan nikah. Ya, dibahas tentang nikah, etika berkeluarga, ya, berhubungan dengan bermuamalah dengan keluarga, masalah talak dan seterusnya. Kemudian dia masuk di dalam masalah hukum-hukum hudud, ya, di dalam masalah peradilan. Ya. Pintu-pintu fikih ini semua diterangkan oleh ahli fikih. Kalau seorang membacanya di fikih, maka itu akan memberikan manfaat yang sangat besar baginya. Tapi ada keistimewaan tersendiri bagi orang yang mempelajari tafsir ayat-ayat ahkam, di mana hukum-hukum yang dia ketahui itu langsung dia ikat dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Iya. Dan ini tentunya akan lebih membekas di dalam jiwa. Ya. Sebab Al-Quranul Karim adalah kebenaran. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Ya. Tidak didatangi oleh kebatilan, tidak dari depannya, tidak pula dari belakangnya. Dia adalah sesuatu yang diturunkan, dia adalah hal yang diturunkan dari sisi Allah. Ya, yang maha terpuji lagi maha bijaksana. Nah,
Kemudian di antara manfaat mempelajari ayat-ayat ahkam, ya, di antara manfaat mempelajari ayat-ayat ahkam, ya, mempelajarinya akan menambah pada diri seorang muslim pembesaran dan pengagungan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau dia sekedar membaca Al-Qur'anul Karim, ya, dia tidak mengetahui penafsirannya, maka ini sangat berbeda dengan orang yang membaca Al-Qur'an itu dengan orang yang tahu penafsirannya. Ya, hanya dibatas tafsir. Saya sudah terangkan tadi tafsir, dia menyingkap makna. Ya. Dan orang yang membaca Al-Qur'an, ya, dengan menghayati dan mengkaji kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya, ini tidak sama kedudukannya dengan orang yang sekedar membaca hanya mengetahui tafsirnya. Orang yang mengetahui kandungannya, ini pembesaran dan pengagungannya terhadap Al-Quran lebih kuat. Karena itulah para ulama tiap kali mereka semakin rasih dalam ilmu, semakin kokoh di dalam ilmu, maka semakin besar pengagungannya terhadap kitab Allah dan semakin kokoh keadaannya menghadapi, ya, fitnah apapun. Menghadapi fitnah apapun. Karena itu ketika terjadi, ya, fitnah, terjadi ujian dan cobaan di tengah kaum muslimin, yang tegar adalah orang-orang yang berilmu. Allah berfirman, "Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqq." Dan orang-orang yang berilmu, mereka lah yang meyakini apa yang diturunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad itu adalah yang hak dari sisi Allah. Ya. Karena mereka sangat mengerti apa kandungan dari Al-Quran itu. Apa kandungan dari Al-Quranul Karim. Ya. Dan seorang hamba ketika dia membaca ayat-ayat ahkam dan dia perhatikan, luar biasa. Subhanallah, bagaimana para ulama menguraikan kandungan-kandungan hukum di dalamnya. Ya. Kalau kita baca misalnya di tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, walaupun ini jarang terjadi tafsir beliau, beliau menafsirkan ayat di surah Al-Maidah tentang wudu, beliau mengeluarkan 50 istinbat fikih dari satu ayat. 50 apa? Istinbat fikih dari satu ayat. Ya. Dan ini menunjukkan luasnya kandungan dari Al-Quran itu. Luasnya kandungan dari Al-Quran tersebut. Ya, siapa yang membaca sirah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kadang satu ayat beliau tafsirkan beberapa hari. Satu ayat beliau tafsirkan apa? Beberapa hari. Beliau uraikan kandungan maknanya yang terkait dalamnya secara tersurat maupun secara tersirat. Ya, kemudian konsekuensi dari ayat itu kemana arahannya? Subhanallah. Hal yang luar biasa. Iya. Kemudian di antara manfaat seorang mengkaji tafsir ayat-ayat ahkam ini akan menyebabkan seorang hamba, ya, semakin cinta membaca Al-Quran. Itu yakin. Dia pasti akan semakin cinta membaca Al-Quran. Iya. Dan baru terasa betapa nikmatnya membaca Al-Quran itu. Nah, ya, tiap kali dia membaca ayat, langsung hatinya terkait dengan ayat. Sebab dia sudah terbiasa memetik kandungan hukum dari Al-Quran. Ya. Memetik kandungan hukum dari Al-Quran. Maka ketika dibacakan kepadanya ayat, dia langsung ikut kepada kebiasaannya. Ikut kepada kebiasaannya. Dan ini akan membuat dia lebih paham ayat-ayat Al-Quran daripada orang yang menghafalnya. Andai kata dia tidak hafal, maka kadang dia lebih paham daripada orang yang apa? Orang yang menghafalnya. Ya. Jelas ya? Jadi kisahkan ada seorang yang membaca ayat, ya, membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran di dekat seorang A'rabi. A'rabi orang pedalaman, orang Arab gunung. Tapi dia punya bahasa Arab, paham. Ya. Maka orang yang hafal Al-Quran ini dia baca dari hafalannya. Dia membaca ayat di surah Al-Maidah, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Ya.
nakalan minallahi jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Kemudian dia baca wallahu ghafurur rahim. Ya. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan-tangan kedua dari orang itu. Balasan karena perbuatan mereka sebagai hukuman dari sisi Allah. Ya, tapi dia salah hafal. Di belakangnya dia baca apa? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Arabi tidak hafal ayatnya, tapi Arabi langsung berkomentar. Ya, itu bukan Al-Quran yang kamu baca. Ya. Maka orang tersebut berkata, langsung membaca, gimana caranya bukan Al-Quran? Yang jelas tidak seperti itu. Saya nggak yakin Al-Quran seperti itu, kata Arabi. Ya, saya tidak yakin. Maka orang ini kembali kepada hafalannya. Ya, dia periksa hafalannya, memang ternyata dia salah hafal. Ya, dia perbaiki bacaannya. Ya, dia luruskan akhirnya. Wallahu azizun hakim. Nah, kata Arabi, nah sekarang baru Al-Quran. Kata Arabi. Ya. Wallahu azizun hakim artinya ada Allah Maha Agung, Maha Perkasa dan Maha Hakim. Ya. Karena keagungan Allah, siapa yang memotong mencuri maka dipotong tangannya. Ya. Dan Allah Maha Bijaksana pada ketentuan dan hukum yang Allah tetapkan. Itu baru cocok, nyambung ayatnya. Kalau dibaca dan Allah Maha Pengampun disebutkan hukuman, ini tidak cocok. Jelas ya? Perhatikan bagaimana istimbat-istimbat. Ya, itu terkait semua memberikan pemahaman di dalam ayat. Memberikan pemahaman di dalam ayat. Jadi kalau dia tidak pernah hadir di pelajaran ilmu tafsir, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana dia bisa punya fikih yang seperti ini? Iya. Dia punya fikih seperti ini. Tidak akan mungkin dia sampai ke sana. Apalagi kalau dia hanya sekedar membaca terjemahan-terjemahan. Ya. Dan subhanallah buku terjemahan-terjemahan yang ada pada kita, ya, bukan hal yang jarang kita ketemukan. Ada salah dalam penerjemahan. Ya. Penerjemahan makna dari ayat. Adapun ayat Al-Quran itu sendiri tidak bisa diterjemah. Memang yang diterjemah cuma maknanya yang diterjemah. Ya. Dan orang yang menerjemah ini harus menguasai ilmu tafsir. Ya. Terjemahan yang paling bagus untuk terjemahan Al-Quran, ini sebagai pembahasan sebab mungkin hadirin sekalian perlu sebuah terjemahan yang menjadi rujukan. Terjemahan yang paling bagus itu adalah cetakan yang diterbitkan oleh Depak sebelum tahun 2003. Yang resmi dari Depak. Yang kemudian itu yang dicetak oleh pemerintah Saudi Arabia dan dibagi-bagikan. Yang ada sekelompokan di situ, salah satunya Hasbi As-Siddiq, ya, dan selainnya. Nah, ini terjemahan yang paling bagusnya. Walaupun ada kesalahan-kesalahan, namun ini yang paling bagus. Ya, jelas ya. Di antara kesalahan penerjemahan, misalnya dia terjemahkan istiwa, ya, dengan kata bersemayam. Ini penerjemahan kurang tepat. Penerjemahan kurang tepat. Sebab dia menggambarkan makna ayat tidak pada tempatnya. Ya, kata bersemayam itu dalam bahasa Indonesia, kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, itu ada makna duduk. Dan istiwa itu, ya, tidak ada makna duduk secara bahasa. Jelas ya? Duduk kalau ingin ditetapkan, maka dia butuh dalil lain. Harus ada dalil lain. Karena menetapkan sifat-sifat Allah semuanya harus dengan apa? Dengan dalil. Jelas ya? Ya, tapi belakangan setelah itu, ya 2003 ada perbaharuan, ya, revisi terjemahan. Ya, dan terjemahan revisi ini saya tidak menasihatkan siapapun untuk memilikinya. Sebab revisinya adalah revisi yang sangat jelek. Penerjemahannya dibangun di atas madhab akidah Asy'ariyah. Ya. Sehingga antum akan dapati nanti tangan ditafsirkan kekuatan, kekuasaan, ya, dan selainnya dari penafsiran-penafsiran batil. Tapi yang diciptakan sebelumnya, masya Allah, itu lebih mendekati kebenaran. Jelas ya? Maka demikian. Saya ingin mengisyaratkan di sini bahwa penafsiran ayat-ayat ahkam ini ilmu yang sangat indah sekali. Ya, penuh dengan manfaat. Dan apa yang saya terangkan sekarang ini itu hanyalah sebagian dari manfaatnya. Sebagian dari manfaatnya. Dan insya Allah Ta'ala kalau kita sudah masuk berulang kali membahas, ya, kajian ini, maka akan nampak betapa indahnya, ya, dan betapa pentingnya seseorang memahami ilmu ini, ya, sering mengkajinya.
dan memperhatikannya. Kemudian di sini mungkin ada yang bertanya, ya, ayat-ayat hukum itu, tentang penafsiran ayat-ayat hukum, apakah ada buku-buku khusus yang membahasnya? Ya. Tentunya di buku tafsir, para ulama beraneka ragam metode mereka di dalam menafsirkan. Ada yang dia terbatas di dalam menafsirkan ayat. Ada yang sebagian para ulama dia menafsirkan sekaligus mengambil istinbat. Ya. Dan ada sebagian para ulama kalau dia masuk dalam menafsirkan, dia pakai seluruh jenis ilmu yang dia miliki untuk menguraikan makna ayat. Dia bahas dari sisi bahasanya, dari sisi balaghahnya, dari sisi keindahannya, kemudian hubungan antara ayat ini dan ayat sebelumnya apa, kenapa dia ada di surah ini, ya. Kemudian kandungan-kandungannya, tersurat maupun tersirat. Ini penafsiran yang luas, ya. Penafsiran apa? Tafsir-tafsir yang sangat luas sekali dalam menguraikan. Ibnu Katsir rahimahullah termasuk orang yang masuk di poin ini. Walaupun beliau banyak meringkas di banyak sudut, tapi beliau mengumpulkan banyak bidang ilmu di dalam tafsirnya. Jelas ya? Ya, khusus untuk ahkamul Quran ada buku-buku tersendiri. Disebut dengan nama Ahkamul Quran. Disebut dengan nama apa? Ahkam Al-Quran. Ada beberapa buku, di antaranya yang pertama adalah Ahkamul Quran karya Imam Asy-Syafi'i. Ya, ini buku bukan dari tulisan tangan Imam Asy-Syafi'i. Dia dikumpul oleh Imam Al-Baihaqi dari penafsiran Imam Asy-Syafi'i menafsirkan ayat-ayat ahkam. Dan buku ini dicetak dalam 4 jilid. Ya. Kemudian yang kedua ada buku karya Abul Hasan Ali bin Hujr As-Sa'di, juga Ahkamul Quran. Ya, tapi ini hanya disebutkan di dalam buku-buku yang memuat dan menjelaskan. Ya, dan di masa ini bukunya tidak sampai ke masa kita. Ya, subhanallah, ada sebagian buku ya ditulis oleh para ulama di masa dahulu, dan Ali bin Hujr As-Sa'di ini guru Imam Muslim. Beliau meninggal tahun 255 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Iya. Jelas ya? Jadi sudah dari jauh hari beliau tulis, tapi subhanallah bukunya tidak sampai ke kita. Ya, tidak sampai ke kita. Ada buku lain ya, ditulis dalam hal ini Ahkamul Quran karya Al-Qadhi ya, Ismail. Ini juga termasuk buku yang bagus walaupun dia hanya 1 jilid ya, tapi sudah menggambarkan bagaimana para as-salaf dalam mengambil petikan hukum-hukum dari Al-Quran. Demikian pula ada buku Ahkamul Quran karya Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi. Ini termasuk buku yang bagus di dalam pembahasan ini. Ya. Kemudian juga ada buku Ahkamul Quran karya Al-Kaya Harrasi. Ini dari ulama Syafi'iyah. Ya. Dan lumayan bagus pembahasan-pembahasan yang beliau bawakan. Ya, tapi perlu saya ingatkan kalau beliau terkait dengan ulama, terkait dengan madhab, maka biasanya cara menafsirkannya itu sesuai dengan apa? Ketentuan di dalam madhabnya dan menguraikan pendapat-pendapatnya. Ya. Dari madhab Syafi'iyah ada lagi tafsir Al-Jassas. Abu Bakar Al-Jassas, beliau juga punya Ahkamul Quran. Dan ini beliau dari ulama Hanafiyah. Dari ulama Hanafiyah. Ya. Cukup meluas dia menjelaskan banyak ayat-ayat. Ya. Dan diantara yang paling bagusnya juga adalah kitab Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Ya. Juga judulnya Ahkamul Quran. Dan beliau dari ulama Malikiyah. Dari ulama Malikiyah. Ya, ini Masya Allah di dalam menguraikan ayat-ayat kelihatan ya, kedetailan beliau di dalam memahami kandungan dan ayat-ayat. Ya, jelas ya. Dan yang paling besarnya menguraikan tentang hal ini, dan dia menyebut ya pembahasannya dengan Ahkamul Quran adalah Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi. Ya, dan tafsir beliau dicetak dalam lebih dari 20 jilid. Ya. Mungkin di sini dari penggambaran buku-buku tafsir ini, ya, sebagian dari kita sudah bisa memahami
ayat-ayat ahkam itu berapa jumlahnya? Kenapa ada sebagian yang tipis, bukunya ada yang 4 jilid, ada yang seperti Imam Al-Qurtubi lebih dari 20 jilid. Apakah ada perbedaan mereka di dalam menghitung ayat-ayat itu? Iya. Secara umum Abu Bakar Ibn Al-Arabi berkata bahwa ayat-ayat hukum itu ada sekitar 500 ayat di dalam Al-Quran. Ada sekitar 500 ayat dalam Al-Quran. Tapi beliau tidak mempatok angka 500. Beliau berkata, dan mungkin angka ini bisa bertambah sesuai dengan luasnya ilmu orang yang menafsirkan dan jauhnya wawasannya di dalam ilmu-ilmu syariat. Ya, jelas ya? Dan ini subhanallah akan menambah ya wawasan kita di dalam menyebabkan sebagian para ulama menghitung sebagian ayat, ada ulama yang lainnya tidak menganggapnya di ayat ahkam. Tapi sebagian para ulama dari ayat tersebut bisa mengeluarkan petikan hukum darinya. Seperti tadi yang saya beri contoh misalnya, Imam Syafi'i di surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ini semuanya terkait dengan cercaan siapa? Untuk Abu Lahab dan istrinya. Tapi Imam Syafi'i mengeluarkan pendalilan fikih yang luar biasa. Ya, pada firman Allah wa imra'atuhu hammalatal hatab, Imam Syafi'i mengambil petikan hukum. Kata beliau, ini ayat menunjukkan bahwa akad nikah di kalangan orang kafir dan musyrikin itu dianggap syah di dalam Islam. Jelas ya? Jadi kalau dia misalnya sudah menikah dengan cara ahlul kitab, atau sebelum dia masuk Islam suami istri menikah, kemudian dia masuk ke Islam, maka akadnya tidak perlu diulang lagi, sebab dia sudah syah. Begitu maksudnya. Dari mana pendalilan beliau? Sebab di dalam ayat dikatakan wa imra'atuhu, dan istrinya penyandang kayu bakar. Dia disebut apa? Istri. Andai kata tidak dianggap sebagai istri, tidak mungkin disebut apa? Tidak mungkin diberi hukum sebagai istri. Jelas ya? Ya. Dan ini pendalilan dari sisi bahasa yang luar biasa. Ya. Jelas ya? Baik. Dan untuk ulama kita di masa ini, ya banyak dari para ulama kita yang menafsirkan ayat-ayat ahkam. Ya, dan kebanyakannya belum terbukukan. Ya. Dari yang masyhurnya sekarang ada dicetak dalam 2 jilid. Ya, sampai di penafsiran surah Ali Imran, Syekh Ibnu Utsaimin beliau punya Ahkamul Quran 2 jilid. Dan Syekhuna Syekh Shalih Fauzan, ya hafizahullah, beliau juga sudah mulai mensyarah ayat-ayat ahkam yang disiarkan di radio Saudi Arabia tiap hari Sabtu pagi. Ya, tiap hari Sabtu pagi. Dan kemarin setahun lalu saya tinggalkan, dan beliau sudah sampai di permulaan surah Al-Maidah. Beliau menafsirkannya. Dan ada sejumlah ayat yang saya dengarkan, beliau menafsirkan dan mengeluarkan petikan-petikan hukum itu tidak dibicarakan di buku-buku yang menjelaskan tentang apa? Ahkamul Quran. Sebab memang seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar Ibn Al-Arabi, tidak harus itu yang menjadi patokan. Misalnya Abu Bakar Ibn Al-Arabi bicarakan dalam surah Al-Fatihah ada 4 ayat misalnya, ini yang terkandung di dalamnya hukum. Mungkin saja ada ulama yang lainnya dia nak memandang 4 ayat. Oh mungkin di Al-Fatihah ini ada 5 ayat yang ada kandungan hukumnya, hukum fikihnya di dalam. Ini kita berbicara tentang hukum apa? Hukum fikih ya di dalamnya. Ya, jelas ya? Maka di sini beraneka ragam para ulama cara menghitungnya. Dan saya sendiri untuk memilih pelajaran ini, ya karena kalau kita ingin mengikuti metode seperti Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Shalih Fauzan dalam merinci dari awal sampai akhir, maka ini artinya kita ya sama saja kalau kita belajar tafsir itu dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kan begitu. Maka saya hanya mengikuti ya ayat-ayat yang umumnya dipilih oleh ahli tafsir yang membahas tentang ayat-ayat ahkam. Apa yang mereka bicarakan seluruhnya, maka itu yang akan kita bahas. Jelas ya, kalau sebagiannya saya membicarakan, sebagian yang lain tidak membicarakan, mungkin saya tidak angkat. Kecuali kalau memang petikan hukumnya sangat jelas dari ayat. Sangat jelas dari ayat. Baik, ini mungkin metode yang akan kita tempuh. Ya, dan insyaallah taala ini akan terlaksana bukan sekarang ini, sebab waktu ya tidak mencukupi. Ya, kita akan masuk menafsirkan surah Al-Fatihah, dan di surah Al-Fatihah ada beberapa hukum yang akan kita terangkan. Ya, dari kandungan hukum fikih.
Dan insyaallah taala pada setiap ayat yang kita tafsirkan, kita tidak terbatas mengeluarkan petikan hukum fikihnya saja. Tapi insyaallah taala kita akan uraikan petikan hukum-hukum yang lainnya. Apalagi kalau dia terkait dengan Asmaul Husna. Ya, kalau dia terkait dengan akidah, maka ini dari pokok perhatian biasanya di kalangan ahli sunnah, ya, untuk membahasnya. Sebab ya, setiap perkara kalau disambung, ya, hal tersebut di dalam pembahasan akidah, maka ini akan semakin menyejukkan di dalam hati seorang hamba. Ya, wallahu taala alam. Baik. Untuk sementara itulah materi yang saya sampaikan ke pertemuan daurah kali ini, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sini ada beberapa pertanyaan, saya akan jawab ya sesuai dengan waktu yang ada. Pertama, saya tidak menasihatkan kepada ikhwah ya untuk masuk mempertanyakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan dari awal pertemuan sebelumnya, ya, saya sudah menyampaikan sebuah materi. Dan itu kaidah di dalam kehidupan. Kaidah di dalam kehidupan. Seorang jangan masuk di dalam perkara-perkara yang dia tidak ditanya di alam kubur tentang hal itu. Ya. Dia tahu jawabannya juga tidak memberi manfaat baginya. Apalagi kalau dia masuk dalam berbicara masalah-masalah fitnah, ya, ini terkesan berselisih antara ini dan itu. Ya, tinggalkan saja hal-hal yang seperti itu. Kita membahas kaidah-kaidah umum, ya, dari apa yang diajarkan, dituntunkan oleh para ulama kita, seperti tadi yang dibicarakan mungkin oleh Ustaz kita, Ustaz Hannan Bahannan dari fatwa Syekh Rabi. Itu adalah nasihat-nasihat yang indah. Ya. Jangan seorang masuk dalam rincian-rincian yang tidak akan memberikan manfaat untuknya. Tidak memberi manfaat untuknya. Nah, ya, kemudian juga ada yang mempertanyakan taubat seseorang. Ya, taubat itu bukan milik orang per orang. Taubat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pintu taubat terbuka untuk siapapun yang ingin bertobat kepada Allah. Ya. Maka saya ingin bertobat kepada Allah. Siapa yang bisa melarangnya? Siapa yang bisa melarangnya? Jelas ya? Tidak usah masuk dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, kalau dia bertobat akan nampak kejujuran tobatnya apabila seorang itu jujur di dalam bertobat. Ya. Jelas? Ada yang mengatakan bahwa hukum tahdir tidak boleh dilakukan sekarang karena umat Islam sedang lemah sehingga akan memecah belah umat Islam. Benarkah demikian? Ya, ini untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa perkara yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, tentang masalah tahdir. Tahdir itu artinya memberi peringatan. Dan tahdir itu adalah bagian dari nasihat. Bagian dari apa? Dari nasihat. Ya. Maka siapa yang menerapkan tahdir tidak ada bentuk nasihat di dalamnya, itu adalah hal yang salah. Itu adalah hal yang salah. Dan nasihat yang dimaksud darinya, apakah nasihat untuk orang yang ditahdir ataupun nasihat bagi umat? Ya. Nasihat bagi umat agar supaya jangan jatuh di dalam perbuatan yang sama. Kemudian di dalam tahdir ini ada ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh para ulama. Batasan-batasan yang ditentukan oleh para ulama. Dan saya tidak menasihatkan kepada ikhwah, ya, apalagi seorang pemula dalam menuntut ilmu, ya, sibuk dengan urusan tahdir ini. Ya, sebab dia sendiri belum tentu mendudukkan hal tersebut pada tempatnya. Ya, belum tentu bisa mendudukkan hal tersebut pada tempatnya. Maka hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah dan tahu kadar dirinya masing-masing. Ya. Apa haknya masing-masing
Dia jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang bukan urusannya dan bukan tanggung jawabnya. Dan dia tidak akan ditanya tentang hal itu. Sebab di luar kemampuannya dan memang bukan tanggung jawabnya. Bukan wewenangnya berbicara di dalam masalah tersebut. Iya. Ini yang pertama. Terkhusus untuk pembahasan tentang masalah tahdir ini ada ketentuan-ketentuannya. Pertama, apa itu tahdir? Ini harus dibahas. Kemudian tahdir itu kapan diterapkan? Kemudian jenis kesalahan itu bagaimana? Kesalahannya kecil atau besar? Ya, kesalahannya itu dilakukan sengaja atau tidak sengaja? Ya. Kemudian kesalahan ini adalah kesalahan yang mengeluarkannya dari Islam atau tidak? Kalau tidak mengeluarkannya dari keislaman, apakah kesalahannya membuat dia keluar dari ahli sunnah atau tidak? Ya. Ini semua ada ukuran-ukuran, ada rincian-rinciannya. Ya. Jangankan antum, ya, kita para penuntut ilmu, sebagian ulama kita saja itu tidak masuk dalam sebagian perkara sebab masalahnya kadang kurang jelas dan kurang nampak hal yang semestinya ditegaskan di situ. Ya, jelas ya? Karena itu seorang masuk dalam hal ini, ya, apalagi dia pemula, itu adalah hal yang tidak benar. Ya. Seorang penuntut ilmu, dia melihat kemungkaran, dia tinggalkan. Dia melihat hal yang membahayakannya, maka dia tinggalkan. Dia cari keselamatan dirinya. Selesai. Ya. Dia belajar menuntut ilmu, dia cari keselamatan dirinya. Tidak usah dia masuk urusi si fulan begini, si fulan begitu. Ya. Ini yang menurut kayaknya si fulan harus diboikot, dihajar, ditahdir. Ya, tidak semua orang tepat di dalam melaksanakan hal seperti itu. Tapi kalau dia sendiri ingin menjaga keselamatan hatinya, menjaga agamanya, itu sewajibnya yang dia jaga. Jelas ya? Sewajibnya dia jaga. Adapun kalau dia masalah mentahdir, hati-hati dari si fulan, hati-hati dari si fulan, ini tidak semua orang punya hak dan tidak semua orang benar dalam mengucapkan hal yang seperti itu. Jelas ya? Nah, dan sebagian dari para ulama kita itu memberi contoh yang indah. Ada sebagian masalah terjadi misalnya di Saudi. Sebagian dari masyayikh kita berbicara keras dalam masalah itu. Ya. Dan mentahdir. Ya. Sebagian orang dalam masalah tersebut. Tapi begitu datang orang dari luar Saudi. Ya. Beliau tidak menasihatkan orang tersebut untuk masuk di dalam masalah. Sebab tidak ada apa? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ya. Dan ini ada kekeliruan yang sering terjadi. Ya, baru terjadi sedikit tahdir, sudah ada di internet. Ya, semua orang baca. Ya, satu dunia baca. Ya. Akhirnya ada yang bertanya, siapa ini si fulan? Ya, kok ada di internet si fulan? Ya. Kenal saja tidak? Ya. Subhanallah. Apalagi dia ingin tahu hakikat masalahnya bagaimana. Dia ini menjelekkan nama dakwah. Menjelekkan nama dakwah. Jelas ya? Ya. Sampai kadang ada sebagian, ya, penuntut ilmu saja masih tanda tanya besar, ya. Tapi kalau dalam masalah jarh wa ta'dil, ya, sikat ini sikat itu, wah ini lebih hebat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dan ini saya anggap sebagai orang yang kurang kerjaan, ya, dan kurang menuntut ilmu. Ya, saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang seperti itu supaya ada pekerjaan yang bermanfaat. Ya. Dan memberikan kebaikan untuk kaum muslimin. Nah, maka jangan masuk dalam hal-hal yang seperti ini. Kemudian tahdir itu sesuai dengan maslahat dan mafsadat. Ya. Sesuai dengan maslahat dan mafsadat. Siapa yang bisa mempertimbangkannya? Ya. Kebanyakannya pemula tidak mampu mempertimbangkan hal yang seperti ini. Walaupun saya beri kaidah umum untuk orang yang pemula, dia menjaga apa? Keselamatan dirinya. Ya. Dia melihatnya misalnya ada melihat ahlul bidah, ya. Maka dia sendiri secara pribadi, kalau dia merasa terganggu, duduk dengannya, sudah dia tinggalkan. Supaya apa? Hatinya terjaga. Tapi masalah mentahdir, memboikot dan seterusnya, itu belum tentu dia cocok dalam menyikapi hal yang seperti ini. Jelas ya? Dan belum tentu sikapnya itu adalah sikap yang benar. Belum tentu sikapnya adalah sikap yang benar. Iya. Ini semuanya ada pertimbangan-pertimbangannya. Baik. Kemudian di pertanyaan di sini, karena kaum umat Islam sedang lemah sehingga akan memecah belah umat Islam. Ini pernyataan ini benar pada satu sudut dan salah di sudut yang lainnya. Ya. Sebab tidak selamanya dikatakan seperti ini. Tahdir tidak boleh dilakukan sekarang karena umat Islam sedang lemah. Ya, sehingga akan memecah belah umat Islam.
Ya, dibedakan karena ada sebagian masalah memang kalau diperingatkan di dalam masalah tersebut itu akan mengakibatkan bahaya dan lebih melemahkan umat. Yang seperti ini ditinggalkan. Ataupun kalau dinasihati dengan cara yang betul-betul nampak kemaslahatannya. Betul-betul nampak kemaslahatannya. Tapi ada sebuah maslahat, sebuah perkara umat Islam dalam keadaan lemah. Namun memperingatkan masalah tersebut itu adalah hal yang penting dan menguatkan umat Islam. Ya. Dan ini memang tidak ada yang bisa menimbangnya kecuali siapa? Kecuali ahlul ilm. Ya. Dan terakhir di sini untuk pertanyaan ini saya ingin ingatkan. Sekarang memang di fenomena tahdir, hajar, tabdi' ada yang gulu dan ada yang ada yang ekstrim dan ada yang menyepelekan. Ya, antara al-gulu dan jafa, antara al-ifrat wa tafriq. Ya, dua kutub. Jelas ya? Dan ahli sunnah itu selamanya di tengah-tengah. Ya. Ada sebagian dari kawan-kawan ya, membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah sikap ahli sunnah terhadap ahlul bid'ah dan dia berlebihan di dalam menerapkannya. Ini keliru. Ya. Dan ada sebagian yang lainnya dia mendengar dari sebagian masyayikh ternyata di dalam tahdir itu ada rincian-rincian. Ya. Ada pembahasan-pembahasan seperti yang saya uraikan tadi. Tapi ini akhirnya menyebabkan dia ya menjadi menyepelekan perkara. Ya. Menjadi menyepelekan perkara dan mengorbankan prinsip-prinsip ahli sunnah. Dan ini keliru yang seperti ini. Ini keliru. Jelas ya? Dan ini nampak pada sebagian orang ya, yang menampakkan berkata guru kami disebut misalnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas, Syekh Fulan dan Syekh Fulan. Ya betul mereka dari ulama ahli sunnah. Tapi mereka itu berbeda dengan orang yang berdalil dengannya. Sebab sekarang ini siapa yang ingin membawa pendapatnya, dia akan cari nama Syekh ahli sunnah, kemudian dia dongkeng di belakangnya. Ya, untuk menguatkan pendapatnya. Maka saya enggak menasihatkan kepada siapa saja dari yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, dia masuk di dalam hal yang seperti ini. Masuk di dalam hal yang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, saya enggak tahu ini terjemahan Quran, Syamil Al-Quran. Bolehkah kita ambil referensi semuanya? Saya enggak tahu, enggak pernah lihat. Ya, ini perlu saya baca-baca dulu. Ya. Yang jelas saya sudah terangkan tadi, menerjemah Al-Quran itu tidak mungkin. Yang diterjemah apa? Yang diterjemah apa? Makna dari Al-Quran. Ya kalau dia masuk menerjemah harfiah, dia gabung-gabungkan, itu nggak ketemu saya kira. Tapi ya kita harus baca dulu apa dan bagaimana ininya supaya nampak hakikat. Ya, subhanallah, sini ada yang bertanya tentang beberapa ikhwah menyebarkan SMS, memvonis fulan dan sebagainya. Ya, subhanallah, di masa ini kita itu perlu sikap seperti sikapnya Al-Imam Mutarrif Ibnu Abdullah Asy-Syikhir rahimahullah. Antum tahu Mutarrif Ibnu Abdullah Asy-Syikhir ini dari ulama tabi'in semasa dengan Al-Hasan Al-Basri. Ya. Difitnah Ibnu Al-Asy'ad. Ya, pernah dengar ya fitnah Ibnu Al-Asy'ad? Ya, ketika banyak dari ulama yang terbunuh di belakang fitnah itu. Yang selamat di fitnah itu dihitung beberapa jari saja. Di antaranya Al-Hasan Al-Basri dan Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir. Ya. Karena itu para ulama ya melihat ke sudut hidup Al-Hasan Al-Basri dan Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir, mengambil pelajaran bagaimana sikap-sikap mereka tatkala fitnah terjadi. Di antara ucapan yang sangat indah dari Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir atau Asy-Syikhir, beliau berkata di pendahuluan khutbahnya, Alhamdulillahilladzi minal ilmi bihi al-jahlu bi ghairihi. Kata beliau, segala puji hanya untuk Allah. Dari ilmu tentang Allah adalah kita jahil terhadap selain Allah. Paham ya? Ya. Ini kaidah beliau tenangkan. Ya. Segala puji hanya untuk Allah
dari ilmu tentang Allah. Kalau ingin berilmu tentang Allah, belajar agama, silahkan. Seorang itu cuek, jahil saja dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia pikirkan. Ya, kita perlu sikap yang seperti ini masa ini. Ya. Apalagi memang fasilitas berkembang. Ya. Nomor HP kita sembunyikan saja, bisa didapat oleh orang. Ingin memberikan SMS, ya. Nah itulah repotnya di masa ini. Kalau anda mau sibuk ya jangan punya HP, kan begitu. Ya. Nah, tapi ada yang orang-orang yang tidak ada pekerjaan, ya, tidak ada pekerjaan. Ini kita doakan orang-orang yang tidak ada pekerjaan ini supaya dapat pekerjaan yang berharga. Subhanallah, sampai di bulan Ramadan, ya, ada masuk SMS yang tidak baik untuk dibaca. Nah, ya pernah sekali masuk begitu, saya doakan, saya balas, ya. Saya doakan antum di bulan Ramadan yang mulia ini, Allah memberikan pekerjaan antum yang berharga, ya. Bisa antum bawa untuk kehidupan akhirat. Masya Allah. Setelah saya SMS seperti itu, 1 bulan kosong, ya, SMS-nya. Tapi setelah bulan Ramadan balik lagi. Ya. Ini termasuk musibah, subhanallah. Ya. Dan sebagian dari ustaz-ustaz kita, ya, ada yang memang ditulis, ya, dari orang-orang yang mengganggu seperti itu. Ya ditulis memang syaitan di nomornya, ini syaitan. Ya begitu masuk tertulis ada SMS dari syaitan, langsung hapus saja. Ya kan begitu. Ada SMS dari syaitan, hapus saja. Ya, atau kalau tidak, ya baca, kirimkan padanya ayat kursi. Ya kan begitu. Ya. Maka jangan sibuk dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, ya pekerjaan masya Allah banyak yang bermanfaat. Ya. Seorang menyibukkan diri membaca Al-Quran, menghafal hadits Rasulullah SAW, itu lebih bermanfaat untuk dirinya. Ya berharga dia bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menutupi sekian banyak dosa-dosa dan kesalahannya, sekian banyak kekurangan dan kelalaiannya. Ya sibuk mengurusi orang lain, dia sendiri lupa dirinya. Ya ini adalah hal yang merupakan jebakan dari syaitan, bahkan kebinasaan yang syaitan berikan kepadanya. Waliyadzubillah. Ini sebagian pembahasan di sini kalau berbicara tentang maslahat dan mafsadat, itu bukan pembahasan sederhana. Dia di dalam pembahasan ilmu usul fikih termasuk hal yang khususnya dari ilmu usul fikih. Karena itu dibukukan oleh para ulama buku-buku khusus. Ya, seperti kitab Al-Muwafaqat karya Imam Asy-Syafi'i, terkandung dalam penjelasan maqasidus syariah. Ya. Kemudian seperti kitab Al-Qawaidul Kubra karya Al-Izz bin Abdissalam. Ya. Ini buku-buku yang membahas tentang bagaimana mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Ya. Dan yang seperti ini tugasnya para ulama. Ada hal memang dari mafsadat dan mafsadat bisa dipertimbangkan oleh seorang muslim pada kaidah-kaidah umum pada masalah-masalah tertentu. Tapi hal yang terkait dengan maslahat umum ini tidak semua orang bisa berijtihad di dalamnya. Ya. Karena itu saya tidak anjurkan, misalnya ada sebagian ikhwah dia masuk mempertimbangkan hal-hal yang bukan haknya untuk mempertimbangkan di situ. Saya ingat dulu pernah ada kita muat di risalah ilmiah Nasiha Fatwa Syekh Ahmad An-Najmi. Ya, beliau memberikan fatwa bahwa uang riba itu kadang boleh diberikan kepada seorang yang berhutang untuk membayar hutangnya. Ya. Maka ada sebagian ikhwah yang SMS ke saya. Di SMS saya waktu itu masih di Saudi. SMS, Ustaz, saya khawatir fatwa Syekh Ahmad An-Najmi ini akan membuat orang bergampangan dalam agama. Saya bilang Masya Allah. Ya. Sedemikian lancangnya dia mengomentari fatwa seorang alim. Ya. Yang mungkin neneknya saja belum lahir. Ya. Ketika Syekh Ahmad sudah memberi fatwa. Ini Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah waktu itu, beliau guru Syekh Rabi. Ya. Sudah sangat tua beliau rahimahullah. Dikatakan bisa membuka pintu bergampangan untuk manusia. Hah? Ini kelancangan seperti ini kadang muncul dari sebagian penuntut ilmu karena dia ingin masuk ke dalam hal-hal yang bukan haknya. Dia masuk di situ. Jelas ya?
Baik. Apa hukum memakai produk herbal kosmetik seperti herbal pemutih wajah? Apakah tidak dikatakan merubah ciptaan Allah? Tidak ya, itu bukan merubah ciptaan Allah. Tapi dia melakukan hal tersebut hanya sebagai pengobatan dan penjagaan. Dan seperti ini tidak bermasalah. Ya, seorang mandi, ya, boleh untuk mandi segar untuk menjaga kesehatan tubuhnya, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Dia memakai wangi-wangian, ya, dia memakai sabun untuk menjaga kebersihannya, itu diperbolehkan. Demikian pula kalau misalnya dia pakai pemutih wajah, tidak dipermasalahkan. Jelas ya? Kecuali kalau dia merubah sesuatu yang sangat zahir, ya alis mata misalnya dia rubah, kemudian rambut misalnya dia rubah, ini tentunya masuk ke dalam larangan. Apa hukuman bagi seorang istri yang berucap kasar membentak suaminya? Ini pertanyaan seharusnya si penanya bertanya langsung. Ya, sebab kadang pertanyaan seperti ini saya harus tahu siapa yang bertanya. Ya. Dan saya harus tahu juga kadang kondisi kekeluargaannya bagaimana. Ya. Sebab ada kemungkinan istrinya berucap kasar sebab dia juga berucap kasar kepada istrinya. Ya. Maka harusnya kalau mempertanyakan, ya kadang harus dia pertanyakan dirinya dulu. Ya. Dan saya kadang dalam menjawab hal yang seperti ini kadang mempertimbangkan sebagian perkara. Ada sebagian ikhwah yang kadang memang senang tanya masalah, ya sifatnya umum, tapi nanti belakangannya akan diarahkan kepada orang per orang. Ya. Nah, pernah ada sebagian ikhwah datang, Ustaz, bagaimana hukum bermuamalah dengan ahlul bidah? Ya, pertanyaan. Saya bilang sebentar, kamu duduk sini, duduk. Ya. Ada apa? Apa masalahnya? Oh Ustaz, sebenarnya begini. Baru dia rinci sebenarnya, dia ada masalah sebenarnya. Ya. Sebenarnya begini Ustaz, ada akhwat. Ya. Ini akhwat lagi yang dia bahas. Ada akhwat yang begini dan begini, ya, terkait dengan muamalah misalnya dengan ahlul bidah. Saya bilang subhanallah, antum tanya pertanyaan umum nanti antum arahkan ke akhwat itu. Ya. Ini bukan etika yang bagus, ya, di dalam bertanya. Ya, karena itulah siapa yang ingin nasihat, ya, pembahasan ilmiah diambil pembahasan ilmiah. Ya, jelas ya? Sebagai ilmu yang dia pegang, dia terapkan. Adapun di dalam masalah, ya, menghukumi, memvonis orang, ini bukan pengadilan di sini. Ya. Dan kita ini bukan hakim di mahkamah sehingga mengadili antara si fulan dan si Allah. Tapi di sini adalah majelis memberi nasihat dan kaidah-kaidah ilmiah. Ini yang harusnya dipahami oleh setiap ikhwah. Dimanapun dia duduk dari majelis-majelis ilmu. Ya, dia tahu bahwa majelis ilmu itu ustadz itu tugasnya hanyalah seorang dai. Ya, hanya seorang yang menyampaikan. Kalaupun dijawab dia memberikan jawaban saja. Dia bukan seorang hakim, bukan seorang qadhi, ya, yang menjatuhkan keputusan di mahkamah. Ya, jelas ya? Baik. Dan ini etika dijaga oleh para ulama kita. Antum kalau di Saudi, bertanya ke Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Musil Abbad dan lain-lainnya, antum tanya berkaitan dengan masalah talak. Ya. Ada seorang mentalak istrinya, dia berkata begini, apakah terhitung jatuh talak? Ya. Palingan syekhnya akan bilang, ini pertanyaan, sebenarnya si penanya pergi ke mahkamah. Ya. Kemudian dia mengajukan masalahnya di sana. Selesai. Sebab ini memang bukan masalah yang dijawab di mana. Ya. Di pelajaran diperlukan, didatangkan orang yang mengucapkan talak itu, kemudian orang yang mempersaksikannya, bagaimana bentuknya, apa lafaz yang diucapkan, banyak yang dipertimbangkan. Dan itu urusannya di mahkamah, ya, yang menentukannya. Dalam masalah-masalah yang berselisih, apakah dia jatuh talak atau tidak, ya, ini juga di mahkamah urusannya. Ya. Jelas ya? Baik. Apa hukumnya menjual pakaian batik dan jilbab gaul? Ya, bagaimana caranya jilbab gaul? Ya, kalau pakaian batik, ya, asalnya pakaian batik itu adalah hal yang tidak dilarang.
Tapi meninggalkannya atau tidak memakainya itu hanya dari bab afdaliyahnya ditinggalkan. Sebab kadang kalau dipakai ke sholat bisa melalaikan atau yang semisal dengan itu. Jelas ya? Maka kalau dia tidak tahu jelas bahwa memang barangnya asalnya boleh untuk dijual dan dia tidak tahu jelas ini digunakan salah atau tidak, asalnya dia tidak terkena di dalam larangan apapun. Asalnya jual beli, Allah berfirman wa ahallallahu al-bai'. Allah menghalalkan jual beli. Ya. Kalau berkaitan dengan masalah jilbab gaul ini, yang dimaksudkan adalah jilbab yang pendek misalnya atau apa jilbab yang sebagian orang dikatakan tidak menutupi apa yang sepantasnya ditutupi, maka ini saya perlu ingatkan kepada sebagian ikhwah, jangan terlalu banyak menyoroti hal-hal yang seperti ini. Iya, di tengah masa yang kebanyakan orang tidak memakai jilbab, ada di dalam syariat kita itu apa yang disebut dengan nama taqlilus syarr, memperkecil kejelekan. Ya, kalau kejelekannya tidak bisa dihilangkan, diapakan? Diperkecil, bukan dibiarkan, tapi diperkecil. Ya. Jadi hal yang mengarah kepada memperkecil kejelekan, antum jangan masuk di dalamnya kemudian ya membuat hal tersebut menjadi kabur, sebab ini akan menjadikan maqsadat lebih besar. Maqsadat lebih besar. Ini karena saya ingatkan di dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, jelas ya? Kadang ada sebagian dari kawan-kawan kita berbicara misalnya tentang bank syariah. Oh, ini bank syariah. Ya. Ini kelihatannya lebih bejat dari bank konvensional. Ini bahasa-bahasa yang seperti ini tidak bagus untuk diucapkan. Walaupun betul, kadang sebagian keadaan, ya, bank syariah itu kadang lebih jelek daripada bank konvensional dalam mengambil hal. Tapi mereka ini, ya, ada dua kemungkinan. Mereka mungkin sengaja untuk hila mencari riba, atau mungkin mereka salah jalan, salah langkah. Tapi tatkala mereka menyebut dengan nama syariah, ya, dan kita komentarnya tajam, ya, akhirnya orang akan berpikir, wah, bank syariah saja dikomentari, ya, apalagi yang lain. Kalau begitu kita bebas saja dah berbuat riba aja, ya, kan begitu. Nah, ini membuka pintu kejelekan. Jadi ada yang disebut dengan nama taqlilus syarr, mempersedikit kejelekan, mempersedikit kejelekan. Dan ini kaidah yang subhanallah, ya, kadang seorang kurang memikirkannya, padahal dia adalah hal yang jelas di dalam agama kita. Ya. Kaidah dasarnya seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Al-Qayyim dan selainnya, agama kita itu datang untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan atau menyempurnakannya. Nah, agama kita itu datang untuk menghilangkan mafsadat atau menguranginya. Itu kaidah umum di seluruh perintah-perintah agama. Kalau saya ingin lebih rinci lagi, ya, hal yang diperintah di dalam agama kita itu ada 3 bentuknya. Ada hal yang menjaga ad-daruriyat al-khamsah, 5 perkara yang wajib untuk dipelihara. Dan ada yang dinamakan dengan nama al-hajiyat, perkara-perkara wajib yang melengkapi. Ya. Dan ada yang dinamakan dengan nama tahsiniyat, ya, hal yang menyempurnakan. Jelas ya? Ini harus dibedakan semua pintunya. Harus dibedakan semua pintunya. Ya. Dan ini pembahasan di dalam agama kita dimaklumi. Ya. Dan ilmu ini itu dimaklumi di kalangan ahlul ilm. Ya, dimaklumi di kalangan ahlul ilm. Dan fatwa-fatwa para ulama kita yang memberikan, dari ulama kita yang memberi fatwa di masa ini, disitulah letak indahnya. Dan seperti yang saya katakan tadi, ada ilmu yang tidak bisa kita baca di buku. Ada ilmu yang mereka miliki tidak ada di buku-buku tertulis. Ya, seperti bagaimana cara mereka menerapkan fatwa, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, ya, maksud dari syariat secara umum. Ya, sebab mereka melihat fatwa itu bukan di masalah itu saja, tapi mereka melihat di seluruh sudutnya. Nah, itu baru orang yang memberi fatwa. Tapi kalau hanya dia lihat di satu masalah, ini kadang dia tidak memberikan jawaban yang tepat. Saya beri contoh misalnya, saya kasih contoh sebuah fatwa yang indah dari Syekh Shalal Fauzan. Ya, pernah saya tanyakan kepada beliau tentang masalah orang yang kerja di pajak. Kata beliau, tidak boleh dia kerja di situ, hendaknya dia keluar darinya. Kecuali, kata Syekh, kalau dia keluar dari pekerjaannya akan membahayakannya, maka tidak apa-apa dia kerja sambil mencari pekerjaan lain. Kapan dia mendapat pekerjaan lain, segera dia keluar. Ya. Ini fatwa sedemikian lengkap. Ini semuanya dibangun di atas banyak sudut pertimbangan.
Bukan di satu masalah saja, bukan di hukum pajak saja. Kalau hukum pajak saja tidak boleh selesai, tidak boleh kerja, kan begitu? Ya. Tapi beliau melihat banyak sudut. Ya. Sebab manusia itu beraneka ragam, keadaan, keperluan, ya, dan masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi. Dan ini subhanallah nampak di lisan dan di fatwa para ulama kita. Ya, rahmatullahi alaihim jami'an. Dan di antara yang indah juga, Syekh Mukbil rahimahullah pernah ditanya. Ya. Apakah boleh misalnya ya berkaitan dengan masalah suami istri? Ya. Syekh ditanya misalnya apakah boleh seorang istri berbuat begini terhadap suaminya? Ya. Maka Syekh menjawab, adapun dari sisi hukum bolehnya, ya boleh saja dari sisi hukum, kata Syekh. Tapi dari sisi nasihat, saya nasihatkan dia nasihati perempuan tersebut kepada hal yang mengarah kepada kebaikannya. Ya. Ini baru seorang mufti memberikan jawaban. Dia tidak melihat di masalah itu saja, tapi dia melihat ke sudut-sudut lainnya yang membawa manfaat bagi orang yang bertanya. Dan tidak semua orang bisa berpikir seperti ini. Ya. Karena itu tidak semua orang yang belajar hafal Al-Quran hadis mampu mengeluarkan jawaban yang seperti ini. Mampu mengeluarkan jawaban yang seperti ini. Karena itu tadi saya uraikan pentingnya seorang itu belajar, dia mengambil dari guru, ya, supaya dia melihat bagaimana guru itu mendudukkan masalah, kemudian menjawab masalah tersebut. Di keadaan begini dia sikapnya begini, di keadaan terjadi begini dia menanggapinya dengan cara yang seperti ini. Ya. Sinilah letak pentingnya seorang itu berguru, ya. Apalagi kepada para ulama besar kita di masa ini. Kita melihat dan rajin mengikuti, ya, kegiatan-kegiatan mereka, fatwa-fatwa mereka. Ya, sebab semuanya di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi umat dan pertimbangan yang sangat kuat sekali dalam menimbang kemaslahatan untuk umat itu secara keseluruhan. Ya wallahu ta'ala alam. Ayat-ayat ahkam apa saja ciri-cirinya? Ya. Kalau dia dikatakan cirinya dia berwarna kuning, berwarna hijau, berwarna ini, ya, itu enggak dikatakan ada ciri seperti itu. Ya. Dia yang penting seorang alim membaca ayat tersebut dan dilihat ada kandungan hukum fikih di dalamnya, dia menghitungnya sebagai ayat ahkam. Jelas ya? Itulah tadi saya katakan, ya. Ilmu, ya, ulama yang beraneka ragam, kemudian tingkat-tingkat keilmuannya yang berbeda-beda. Kadang sebagian para ulama dibukakan padanya sebuah ilmu dalam sebuah pembahasan. Ulama yang lebih luas ilmunya darinya tidak mengetahui pembahasan itu. Jelas ya? Tidak mengetahui pembahasan itu. Dan rahmat Allah itu maha luas. Rahmat Allah maha luas. Nah, di antara 3 amalan jari adalah ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud ilmu di sini ilmu agama atau ilmu yang lainnya, misalnya kedokteran dan pertanian. Ya, asalnya penggunaan kata ilmu itu di dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah itu penggunaan yang telah dimaklumi untuk ilmu syar'i. Untuk ilmu apa? Ilmu syar'i. Ya, jelas ya? Ini kita bahas dari sisi penggunaan kata ilmu itu sendiri. Kalau kita bahas dari sisi kedokteran dan pertanian itu, apakah dia juga bisa mendapatkan manfaat kalau dia mengajarkannya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan nas di dalam hal ini. Kata beliau di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Ya, kalau hal tersebut diajarkan ada manfaatnya, maka itu dari kebaikan. Dari kebaikan. Dan kalau manfaat itu terus berlanjut, maka kita harapkan dia juga tetap mendapatkan apa? Kebaikannya. Tapi kalau dia tanya tentang hadis ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat, maka asalnya yang dimaksudkan adalah apa? Ilmu syariat.
Tentang surah Al-Fatihah akan datang ya pembahasannya. Bagaimana kita menyapa orang tua awam ketika kita berpapasan atau bertemu di jalan? Apakah diucapkan salam atau sekedar sapaan biasa? Karena kemungkinan orang tua tersebut tidak menjawab salam kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merinci. Ya, siapa yang ingin memberi salam diberi salam kepada siapa yang dikenal maupun tidak dia kenal. Ya, sepanjang dia Muslim maka dia memberi salam. Ya, jelas ya? Dia sebarkan salam. Nah, ini dari nas yang umum, tidak ada rincian dalam hal ini. Maka sepanjang dia mampu untuk memberi salam, dia beri salam. Iya. Bagaimana sikap kita apabila ada panggilan kerja bakti dengan warga awam? Padahal semua warga keluar, laki-laki dan perempuan. Apakah kita menghadirinya atau bagaimana? Ini pertanyaan si aneh kalau ditanyakan. Ya. Nah, harusnya dia sudah tahu jawabannya. Semua orang keluar kerja bakti, masa dia tinggal di rumahnya sendiri? Jelas ya? Ya. Ini yang sering saya ingatkan. Kadang sebagian ikhwah itu mengesankan bahwa orang yang kenal dakwah salafi itu, kalau dia sudah kenal dakwah ikut ngaji salafi, langsung jadi eksklusif. Ya. Beda sendiri. Ya, aneh sendiri di tengah masyarakatnya. Nggak ada yang pernah mengajarkan seperti ini. Ya. Jelas ya? Dia ini tidak ada di sejarah para ulama kita. Nah, bahkan subhanallah para ulama kita adalah orang yang paling berlemah lembut kepada orang awam. Ya, banyak saya lihat. Kalau saya ingin berikan kisah-kisah dalam hal ini akan panjang nanti waktunya. Ya, tapi tidak apa-apa, saya beri beberapa kisah supaya untuk paham bagaimana mukif para ulama. Ya, di Yaman dulu ketika ada pekerjaan WC, yang kerja orang-orang luar. Ya. Ada yang merokok, ada yang pakai kot. Ya, tahu kot ya? Saya makan di pipinya jadi gembung gini. Ya, santri-santri lewat. Ini orang tinggal masuk di lingkungan ma'had. Ya, makan kot lagi, merokok lagi. Ya, dipelototi mata oleh santri. Ya, apalagi termasuk saya. Yang pelototi mata. Ya. Tapi subhanallah hari itu Allah menginginkan saya mendapat pelajaran. Ya. Maka biasanya sore hari Syekh punya kebiasaan keluar jalan-jalan ke lembah, kemana, hirup udara. Ya, ada beberapa pembahasan saya baru selesai. Saya ingin tanyakan ke Syekh tentang kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan tersebut. Sambil jalan, ya, jalan kita melewati orang yang sedang kerja itu. Nah, disitulah saya melihat sikap Syekh rahimahullah. Ya. Syekh sambil jalan, kemudian beliau melambaikan tangannya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Syekh nanya lagi, kaifa halukum? Gimana kabar kalian? Sambil jalan. Ya. Baru saya sadar rupanya yang menyebabkan manusia menerima dakwah beliau adalah kebijaksanaan beliau yang seperti ini. Orang awam mana tahu mereka. Ya. Hal-hal yang kadang mereka sendiri terdidik, terbiasa di atasnya, dia tidak tahu itu pelanggaran. Tiba-tiba dipelototi mata. Ya. Subhanallah. Jelas ya? Dan saya pernah melihat Syekh Shalih Fauzan, dan Syekh diketahui ya, di kalangan siapapun tahu Syekh Shalih Fauzan. Ya, beliau punya wibawa. Ya, Allah letakkan pada beliau subhanallah ada wibawa. Sampai ada sebagian murid-murid Syekh pernah cerita ke saya, wah saya nggak tahu ya, dari rumah saya sudah siap mau bertanya sama Syekh, tapi begitu di depan beliau saya nggak bisa bicara. Ya. Nah, saya bilang kepadanya, Syekh itu seperti Imam Malik yang dikatakan kepadanya, ya'bal jawaba fala yuraja'u haibatan was-sa'iluna nawakisul atqani. Dia tidak ingin menjawab, maka tidak ada yang berani bertanya ulang. Ya. Dan orang-orang yang bertanya ketika melihat Imam Malik menundukkan kepala. Itu haibah yang Allah berikan pada dirinya. Nah, Syekh biasanya seperti itu. Ya. Dari penampilannya, antara sesama masyayikh saja, masyayikh segan. Murid-murid dekat beliau saja tetap ada bentuk segan kepada Syekh. Ya. Pernah saya melihat ada anak muda, ya, masih pakai celana levi's, ya, pakai kaos oblong, ya. Dia tahan Syekh. Katanya ada Syekh Shalih Fauzan, masya Allah, dia cium keningnya Syekh. Ya.
Dia tanya, Syekh, saya mau mau bertanya kepada antum. Dia tanya mungkin sebagian pertanyaan. Setelah itu dia minta nomor telepon. Lama bicara sama Syekh, minta nomor telepon. Ya. Syekh kasih nomor telepon, dibacain nomor telepon. Nomor telepon rumah atau kantor, saya lupa itu hari dia baca. Setelah itu minta nomor HP-nya. Kata Syekh itu saja. Ya, sebab HP memang beliau tidak kasih kepada sembarang orang. Ya, itu saja kalau mau telepon. Dan ini adalah hal yang di luar kebiasaan. Biasanya Syekh apa? Ya. Segera selesai keperluannya langsung jalan. Ada yang bertanya, beliau jawab seperlunya kemudian jalan. Tapi beliau bersama anak ini kelihatan agak santai. Sebab memang tabiatnya awam. Ya. Dan dia ketika mencium kening Syekh itu sudah menunjukkan dia ada penghormatan kepada apa? Ahlul ilm. Maka orang yang seperti ini jangan ditelantarkan. Jangan ditelantarkan. Dan ini dari kebijaksanaan para ulama kita. Kita harus mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Maka yang saya nasihatkan kepada ikhwah, ya, dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang sangat agung. Dakwah yang semuanya dengan adillah dan argumen yang kuat, sesuai dengan fitrah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka kesankanlah dakwah ini adalah dakwah yang sangat indah, dakwah yang sangat menjujukkan hati bagi siapa yang menjawab dan menerimanya. Jangan dikesankan dia adalah dakwah yang berat, ya, sulit orang masuk di dalamnya. Ya, kesan-kesan seperti ini yang tidak baik. Ingat ya, bahwa ilmu itu, ya, yang dikatakan dengan ilmu, kata Sufyan Ats-Tsauri, at-taysir adalah memudahkan. Dan ini ucapan Sufyan Ats-Tsauri ini berulang kali. Ya. Kita dengarkan dari Syekhuna Syekh Muqbil. Beliau mengingatkannya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Innamal ilmu at-taysir. Amma at-ta'sir fa kullun yuhsinu." Sungguhnya ilmu itu bagaimana dipermudah. Seseorang menyampaikan ilmu, orang itu mudah untuk menerima ilmu itu. Ya. Adapun mempersulit, semua orang mampu mempersulit. Siapa yang tidak mampu? Ya. Ini keras, kemudian vokal dalam menyampaikannya dan sebagainya. Semua orang mampu seperti itu. Ya. Tapi ketika dia menyampaikan ilmu tepat diberikan kepada orang, nah itulah baru ilmu namanya. Itulah hakikat dari ilmu. Kemudian Syekh juga sering mengingatkan. Kata beliau, saya khawatir orang-orang yang dengan perbuatannya menyebabkan manusia tidak suka mempelajari agama, lari dari dakwah ini, saya khawatir mereka akan menanggung sebagian dari dosa orang yang tidak mempelajari agama ini. Iya. Dan ini hati-hati. Karena itu saya sering menyebutkan, siapa saja dari ikhwah hendaknya dia berusaha menggambarkan agama yang dia bawa itu sebagai agama yang indah. Ya. Dia gambarkan sebagai agama yang indah. Kalau dia misalnya berbuat sebuah perkara itu prinsip, ya, maka dia berusaha menampilkan prinsip itu sebagaimana mestinya, ya, sebagaimana mestinya. Saya beri contoh misalnya sebagian, ya, dimaklumi ya bahwa berdoa selepas sholat, ya, berdoa bersama mengangkat tangan, apalagi ini adalah hal yang tidak ada apa? Tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya, tidak. Tapi bukan artinya salafi itu tidak berdoa, ya, bukan artinya apa? Tidak berdoa. Ya. Ada antara adzan dan qomat. Kenapa tidak ada yang berdoa? Harusnya kalau memang dia jujur pada dirinya, ya, dia menunjukkan kepada masyarakat tidak ada doa selepas sholat, maka dia tunjukkan sunnahnya di mana berdoa. Dia berdoa antara adzan dan qomat supaya orang tahu, oh rupanya berdoanya dia di sini. Oh ini yang dianggap dia sunnah. Ya. Tapi kalau dia tidak pernah menampakkan doa, maka orang akan menyangka ini orang tidak suka berdoa. Ya. Itu yang dituduhkan, tidak suka apa? Tidak suka berdoa. Sama dengan orang-orang sufi. Salafi itu tidak suka salawat. Ya, tidak cinta kepada Nabi. Kan itu yang mereka kembangkan. Tidak ada maulid, tidak ada ini, tidak cinta mereka kepada Nabi. Ya, jelas ya? Maka hal yang seperti ini hendaknya ditepis. Ya. Dan ini bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah. Ya, dan ingat bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Andai kata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Ya. Satu orang mendapat hidayah disebabkan karena dia, Masya Allah. Ini pahala yang sangat luar biasa. Apalagi dia di tengah masyarakat. Dia asalnya diterima oleh masyarakat. Maka jangan dia menampilkan dirinya jauh dari masyarakat tersebut. Ya. Dia dekat pada kadar yang memang diizinkan oleh syariat. Bukan juga kita katakan dia korbankan prinsipnya atau dia lakukan hal-hal yang diharamkan. Tidak. Ya.
Tapi tadi ada yang namakan dakwah di jalan Allah. Ada yang disebut dengan nama memperkecil kejelekan. Ingat ya, diperhatikan kaidah-kaidahnya. Ada yang disebut dengan nama memperkecil kejelekan. Ya. Ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Nah, kemudian intinya sebenarnya, ya, bagi siapa yang ingin bijaksana dalam perbuatannya, tingkah lakunya, ya, hendaknya dia lebih mendalam mempelajari agama. Ya. Coba perhatikan kalau dia ikut halaqah pengajian, dia ikut pelajaran tafsir misalnya, kemudian dia kaji hadits-hadits Rasulullah dari kitab Bulughul Maram, Umdatul Ahkam dan selainnya, dia akan melihat bagaimana penerapan bijaksana yang dilakukan oleh Nabi. Ada Arab yang kencing di masjid, bagaimana Nabi menyikapinya? Bagaimana Nabi menyikapinya? Iya, jelas ya? Ada yang datang melakukan qadayanya kepada Nabi, Nabi memutuskan yang benarnya. Tapi beliau memutuskan yang benarnya tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, beliau katakan ini untuk si fulan, dan si fulan ini adalah orang yang saya cintai, dan si fulan adalah dekat dari saya. Semuanya diberikan pujian sesuai dengan porsinya masing-masing untuk menjaga apa? Ya, menjaga kebersamaan hatinya. Dan ini semuanya Masya Allah di dalam hadits-hadits Rasulullah. Cuman satu saja masalahnya, kira kita kurang kemauan untuk belajar. Kurang kemauan untuk belajar. Ya, kadang semangat belajar Masya Allah. Ya, hari ini belajar, ya, 1 bulan belajar, tapi 2 bulan libur. Ya. Semangat, ya, belajar, tapi tidak punya metode belajar yang baik. Dia harus saja target. Selesaikan buku-buku akidah, Thalathatul Usul, Kashfus Syubhat, Kashfus Syubhat belakangan ya, sebab itu terakhir. Ya, Thalathatul Usul, Qawaidul Arba, Ushulus Sittah, Kitabut Tauhid. Setelah itu kalau dia baca Kashfus Syubhat tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Ini dasar-dasar dia pegang. Ya. Atau mungkin kalau kita bikin sensus di sini, apakah semuanya sudah pernah belajar Qawaidul Arba? Ya. Maka mungkin banyak dari ikhwah yang harus mempertanyakan dirinya lagi. Ya. Tapi kalau ditanya sudah kebanyakan dari ikhwah ada yang belajar fikih, ya. Mainnya di Kitabut Thaharah saja. Ya. Kerjanya Kitabut Thaharah. Ya, kalau masuk sholat pada keadaan-keadaan tertentu saja. Ramadan Masya Allah mending ada pembahasan puasa. Dekat-dekat haji kadang dia dengar pembahasan haji. Berjalan waktu demi waktu dan dia tidak pernah selesai pembahasan fikih. Ya. Habis umur itu. Dan ini tidak ada target namanya. Kehidupan tidak ada targetnya. Maka harusnya seorang hamba memasang untuk dirinya program-program di dalam kehidupan. Bagaimana dia mendalami agama. Dan itu hanya dihitung dengan waktu saja. Insya Allah dalam waktu dekat dia sudah meraih apa yang dia inginkan. Tapi kalau dia tidak pernah, ya, menyusun program untuk dirinya, inilah letak kesulitannya. Jelas ya? Akan menghambatnya di dalam banyak perkara. Ya, ini mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Kalau masih banyak pertanyaan, ya, dan waktu juga membatasi kita. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, agar supaya pertemuan kita, ya, dijadikan sebagai pertemuan yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan saya berharap semoga kita semua termasuk orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini, ya, sebagai orang-orang yang ikhlas kepadanya, ya, mencari ilmu syar'i dan ingin mengamalkannya. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dikokohkan di atas keislaman dan sunnah Rasulullah SAW, dihidupkan di atas hal tersebut, diwafatkan di atas hal tersebut, dan kita dibangkitkan di atas hal tersebut. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan atas segala macam kekurangan dan kesalahan saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.